Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salvi Nurniasari dari kelas 12-2 absen 30. Mohon izin untuk Bu Ajeng. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi evolusi. Oke, sebelumnya ada yang tahu nggak sih apa itu evolusi? Oke, saya akan menjelaskan tentang evolusi. Evolusi merupakan perubahan struktur tubuh makhluk hidup yang berlangsung secara perlahan-lahan dalam waktu yang sangat lama. Evolusi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu evolvo, yang artinya itu membentang. Nah, pengertian tentang konsep evolusi dapat timbul balik secara alam maupun secara logika dari pengertian tentang genetik. Nah, konsep ini itu muncul bukan dari sejarah, melainkan dikemukakan didasarkan pada hasil-hasil penelitian-penelitian ilmuwan serta pengamatan terhadap persamaan dan perbedaan dalam struktur dan fungsi dari berbagai bagian di dunia ini. Di antaranya adalah hasil penelitian dan pengamatan Charles Darwin. Nah, diilhami dari Charles Lyell dengan bukunya Principles of Biology serta Thomas Malthus dengan bukunya The Principles of Population. Oke, saya akan menjelaskan lebih mendalam tentang teori evolusi. Itu. Jangan lupa saksikan. Oke, tadi kan aku sudah bahas tentang apa sih itu teori dari evolusi. Nah, sekarang aku mau bahas tentang apa aja sih teori-teori yang ada di evolusi. Yang pertama itu ada teori abiogenesis atau generatio spontanea. Nah, teori abiogenesis ini adalah teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Aneh kan? Tapi begitulah pandangannya di masa lampau. Ini terjadi karena orang-orang pada zaman dulu itu mendapatkan fakta dari hal-hal yang mereka lihat saja. Contohnya itu bagaimana orang pada masa itu menganggap ikan dan katak itu berasal dari lumpur. Ya karena mereka melihat itu ikan dan katak itu muncul dari lumpur. Nah, bagaimana mereka berpikir bahwa cacing berasal dari tanah? Ya karena mereka melihat cacing itu di tanah. Sesimpel itu. Nah, seperti yang terlihat dari isi teorinya, teori abiogenesis adalah ilmuwan-ilmuwan di masa lampau seperti Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi. Nah, awal kemunculan teori ini adalah saat Aristoteles itu meletakkan sepotong daging di tempat terbuka. Perlahan-lahan daging itu tuh membusuk dan memunculkan larva lalat atau belatung. Nah, kejadian inilah yang membuat Aristoteles berpendapat kalau makhluk hidup berasal dari benda mati. Simpel itu ternyata. Nah, kemudian itu pada tahun 1677 Anthony van Leeuwenhoek yaitu seorang ilmuwan dari Belanda ikut mendukungnya. Anthony ini tuh mengamati air rendaman jerami. Nah, melalui air rendaman jerami itu ditaruh di mikroskop buatannya dan menemukan makhluk klinik mulai bermunculan dari jerami-jerami itu. Nah, sehingga ia juga percaya kalau makhluk hidup itu berasal dari benda mati. Namun, pada abad ke-19 teori ini tuh disanggah. Apa sih sanggahan dari teori abiogenesis? Nah, sanggahannya itu muncul dengan teori biogenesis. Nah, teori biogenesis adalah teori asal-usul kehidupan yang menyatakan bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup lain. Adapun para ilmuwan yang mengemukakan teori ini itu diantara ada Francesco Redi, Lazzaro Spallanzani, dan Louis Pasteur. Nah, mereka bertiga itu tuh melakukan pengamatannya tersendiri yang lebih terencana dan terstruktur. Nah, supaya lebih jelas kita bahas saja ya pengamatan dari masing-masing para ilmuwan itu. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu percobaan dari Francesco Redi. Nah, Francesco Redi ini adalah seorang dokter dan ahli biologi
ia itu menjadi orang pertama yang melakukan percobaan ini. Percobaan yang untuk menyanggah teori dari abiogenesis ini. Francesco ini membuat percobaan dengan memasukkan daging ke dalam 2 buah toples. Nah, 2 buah toples ini yang satunya tanpa tertutup dan satunya itu dengan penutup. Jadi dua-duanya berbeda. Setelah beberapa hari diamati nih, muncul larva di daging dalam toples yang terbuka. Sementara daging yang di dalam toples yang tertutup itu bersih sama sekali, tidak adanya serangga atau belatung. Nah, Redi pun berkesimpulan bahwa belatung-belatung ini tuh tersebut berasal dari lalat-lalat yang masuk ke dalam toples dan bertelur di sana. Nah, tidak berhenti sampai di situ saja. Redi ini tuh kembali membuat percobaan untuk meyakinkan kesimpulannya. Nah, dia itu memodifikasikan toples yang digunakan itu dengan membuat tutup yang terbuat dari kain kasa. Jadi di atasnya itu toplesnya tidak pakai tutupnya yang langsung, tapi dia memakai kain kasa. Nah, hal ini itu dilakukan agar udara dari luar itu bisa masuk kan, dan terjadi pembusukan daging. Tetapi lalat ini itu tidak dapat masuk sehingga mencegah munculnya telur lalat. Hasilnya daging tersebut itu membusuk dan tidak ada larva yang lahir. Nah, teori biogenesis percobaan Francesco Redi. Nah, selanjutnya itu keilmuan yang kedua, yaitu Lazzaro Spallanzani. Nah, percobaan Lazzaro Spallanzani, sebelumnya itu Lazzaro Spallanzani adalah seorang ilmuwan dan ahli fisiologi asal Italia. Nah, hampir mirip nih dengan percobaan yang dilakukan oleh Francesco Redi yang tadi. Spallanzani ini tuh berusaha membuktikan bahwa munculnya organisme ini tuh berasal dari organisme lainnya yang hidup. Nah, Spallanzani ini melakukan pengujian dengan memanaskan air kaldu atau rebusan daging di 2 tempat yang berbeda. Nah, setelah dipanaskan, masing-masing dari wadah diberikan kondisi yang berbeda nih. Yakni wadah yang pertama diberikan penutup, sementara wadah satunya itu dibiarkan terbuka. Nah, setelah didiamkan beberapa hari, terlihat bahwa di wadah yang terbuka itu kondisi air kaldunya itu menjadi keruh dan aromanya itu menjadi busuk. Nah, di sisi lain, air yang kaldu pada wadah yang tertutup tetap jernih. Kok bisa ya? Nah, ini tuh terjadi karena adanya aktivitas mikroorganisme yang berasal dari udara bebas. Selanjutnya kita akan membahas ilmuwan yang ketiga, yaitu Louis Pasteur. Nah, percobaan Louis Pasteur ini sudah dilakukan penelitian oleh Francesco Redi dan Spallanzani. Nah, teori abiogenesis ini tuh tetap masih dipercaya kebenarannya. Para pendukungnya menyangkal kesimpulan yang dibuat oleh Spallanzani dan mengatakan bahwa mikroorganisme tidak tumbuh karena tidak ada udara. Menurut mereka itu udara dibutuhkan untuk menyokong kehidupan. Sampai pada akhirnya Louis Pasteur, seorang ahli biokimia kebangsaan Prancis, berhasil nih menyempurnakan percobaan Spallanzani. Nah, sekaligus mematahkan teori abiogenesis tadi. Nah, Pasteur ini itu memodifikasikan salah satu wadah yang digunakan si Spallanzani ini dengan wadah labu berleher panjang atau berleher angsa gitulah ya. Nah, untuk apa sih? Nah, untuk leher panjang ini tuh digunakan sebagai indikator yang memberitahu bahwa masih ada hubungan antara labu dan udara di luar. Nah, masih ada oksigen lah untuk si mikroorganisme ini hidup. Lalu bagaimana sih hasilnya? Nah, setelah dipanaskan dan didiamkan beberapa hari, ternyata air kaldu yang ditempatkan di labu berleher panjang tadi itu tetap jernih, tetapi di bagian ujung lehernya itu muncul banyak debu dan kotoran. Nah, sementara pada wadah yang terbuka itu mengandung si mikroorganismenya. Nah, eksperimen ini pun mematahkan teori abiogenesis dan menghasilkan teori baru dengan 3 isi sebagai berikut.
Nah, yang pertama itu ada omnivivum ex ovo, yaitu artinya semua makhluk hidup itu berasal dari telur. Dan yang kedua itu omniovum ex vivo, itu artinya semua telur itu berasal dari makhluk hidup. Dan terakhir itu yang ketiga omnivivum ex vivo. Nah, yang artinya semua makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Nah, selanjutnya kita masuk ke teori berikutnya. Setelah tadi kita membahas teori abiogenesis, biogenesis, yang terakhir ini ada teori dari evolusi kimia atau neobiogenesis. Nah, apakah setelah Louis Pasteur berhasil mematahkan teori abiogenesis, pertanyaan mengenai asal-usul kehidupan sudah terjawab? Nah, sayangnya belum juga. Para ilmuwan itu masih terus berpikir dan menciptakan teori-teori yang baru. Nah, salah satunya itu ada teori neobiogenesis. Apa sih itu teori dari neobiogenesis? Nah, teori neobiogenesis atau teori evolusi kimia itu menyatakan bahwa makhluk hidup itu berasal dari senyawa organik. Nah, teori ini itu berasal dari hipotesis dua orang ilmuwan asal Inggris, yaitu Oparin dan Haldane pada tahun 1920. Nah, keduanya itu berpendapat nih kalau laut yang baru terbentuk mengandung molekul sederhana yang melimpah. Dari molekul sederhana ini tuh terbentuklah molekul-molekul yang lebih kompleks sebagai cikal bakal munculnya kehidupan. Namun, teori ini tuh belum bisa dibuktikan. Pada tahun 1953, ilmuwan bernama Howard Urey dan muridnya yaitu Stanley Miller itu baru bisa nih menyempurnakan teori tersebut. Nah, mereka itu membuat eksperimen dengan menciptakan atmosfer bumi primitif ditambah dengan campuran gas-gas seperti metana, amonia, hidrogen, dan uap air. Nah, selanjutnya nih Urey dan Miller itu memanfaatkan aliran listrik sebagai sumber pengganti cahaya matahari dan kilat. Dalam beberapa hari, percobaan tersebut itu menghasilkan senyawa organik yang terdiri dari urea, asam asetat, asam laktat, dan asam amino. Nah, dari hasil percobaan ini, itu mereka menyimpulkan kalau terbentuknya makhluk hidup dari senyawa organik sangat mungkin terjadi, namun prosesnya itu membutuhkan waktu jutaan tahun hingga sampai pada penciptaan makhluk hidup yang paling sederhana. Yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.